Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina Mangase, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Di sini saya hadir bersama Pak Setlanda sebagai guru yang akan saya observasi. Dalam hal ini yang akan kami lakukan adalah melakukan pra-observasi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Baik sekali, Ibu. Puji Tuhan. Ya, bersyukur sekali hari ini mendapat kesempatan bersama dengan Pak Set untuk melakukan pra-observasi. Ya. Dalam proses pembelajaran nanti saya akan melihat Bapak, mengobservasi Bapak dalam melakukan proses pembelajaran. Ya. Kemudian tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal sebelum melakukan observasi. Siap Pak ya? Ya. Siap sekali. Yang pertama saya akan tanyakan yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat observasi? Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah kita lihat materinya. Materi pelajaran yang akan saya bahas adalah di mata pelajaran biologi kelas 12. Topiknya adalah asal-usul kehidupan, sehingga tujuan pembelajaran yang nanti akan yang harusnya bisa tercapai adalah siswa nanti akan mampu untuk menganalisa beberapa teori tentang asal-usul kehidupan. Jadi pada saat mereka mampu menganalisa, mereka akan mampu menilai atau mereka mampu mengevaluasi tentang beberapa teori asal-usul kehidupan tersebut. Demikian. Iya Pak, dalam pembelajaran nanti Bapak akan mencapai satu tujuan, yaitu menganalisa tentang asal-usul kehidupan. Ya. Dan yang kedua, siswa mampu mengevaluasi tentang asal-usul kehidupan. Yang luar biasa Pak hari ini. Kemudian apa area pengembangan yang ingin saya observasi Pak? Saya kira area pengembangan yang bisa diobservasi adalah tentang bagaimana siswa nanti akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi yang pertama adalah keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran bersama mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana siswa-siswa mampu mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Jadi nanti yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran yaitu tentang bagaimana siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran Pak ya, dan bagaimana siswa mampu dan bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang telah diterima Pak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada saat observasi? Rancangan pembelajaran tentu kita bisa melihat dari ada metodenya, metode yang akan kita gunakan. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah misalnya kita memberikan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ya, di mana nanti siswa kita akan kita beri beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan, dan nanti siswa kita dalam kerja kelompok mereka akan berdiskusi menemukan solusi terhadap masalah tersebut, dan nanti akan kemudian
konten, mungkin kita bisa menampilkan video-video atau juga menampilkan gambar-gambar atau PowerPoint tentang topik yang akan dibawakan. Nanti itu kita bisa kirimkan lewat media yang mendukung, misalnya melalui grup WA. Bisa. Kemudian fokusnya adalah keaktifan dari siswa itu sendiri. Jadi nanti berfokus kepada siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran. Kita sebagai guru menjadi membimbing mereka saja nantinya. Kemudian dari video diferensiasi tadi konten, sekarang prosesnya nanti mungkin ada diskusi, kemudian ada misalnya kegiatan kelompok atau membaca atau menonton video. Itu diferensiasi prosesnya. Kemudian kontennya bisa saja nanti diferensiasi produknya nanti mungkin nanti anak-anak bisa mempresentasikan apa yang mereka peroleh, itu bisa berupa infografis atau video atau PowerPoint juga nanti, tergantung dari apa yang mereka mampu lakukan. Seperti itu. Iya, luar biasa Pak. Jadi strategi yang Bapak mau gunakan yaitu yang pertama itu metode yang berbasis masalah atau basic learning Pak ya. Ya, itu akan saya pantau nanti. Dan yang kedua media, yaitu menggunakan LKS dan atau menggunakan perangkat-perangkat lainnya seperti buku Pak ya, laptop dan sebagainya. Nah, kemudian yang ditonjolkan di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ya di mana di dalamnya pembelajaran diferensiasi ini yang berbentuk konten ya, berbentuk produk dan diskusi dan juga berbentuk apalagi Pak ya, berbentuk proyek ya, seperti itu Pak ya. Itu yang akan dilaksanakan nanti pada saat pembelajaran yang akan saya pantau Pak ya. Kemudian kira-kira kapan saya bisa memantau Bapak untuk melakukan pembelajaran ini? Saya kira secepatnya bisa dilakukan hari ini misalnya disesuaikan dengan jam mengajar saya. Iya. Jadi nanti pada jam ke-7 ke-8 jamnya Bapak ya, saya akan hadir di kelas untuk mengobservasi Bapak sesuai dengan persiapan-persiapan yang Bapak sudah lakukan ya. Jadi dari percakapan ini gambaran apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya kira semakin jelas apa yang akan saya lakukan nantinya, mulai dari metode, media dan bentuk-bentuk mungkin apa saja yang akan saya lakukan di kelas, fokus kepada apa nantinya sudah sangat jelas yang bisa saya lakukan di kelas. Iya, luar biasa Pak. Harapan saya juga semoga semua bisa berjalan dengan baik, mengcover semua langkah-langkah yang Bapak sudah persiapkan Pak ya. Jadi itulah percakapan pra-observasi dan nantikan kami di observasi kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Saya lihat muka kalian ini cerah-cerah semua. Atau ada yang sedang galau? Iya. Ada yang galau semua. Oke. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran biologi. Dan
video kimia, dari tiga saja kita ambil video kimia dan kira-kira apa sih kendalanya mereka, kemudian apa dasarnya, apa dasar dari pendapat mereka, kemudian mungkin pendapat Anda seperti apa? Pendapat kalian setelah mempelajari itu, apakah menurut kalian itu benar atau tidak benar atau mungkin itu tidak masuk akal? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan kerjakan secara berkelompok ya. Boleh. Kelompoknya saya yang bagi atau kalian? Oh iya, saya yang bagi. Kalau begitu ya ini 4 orang, satu kelompok ini 5 orang, satu kelompok ini 5 orang, satu kelompok. Ayo kita berbagi ya 5 orang. Boleh? Boleh ya? Oke. Jadi ini saya anggap sebagai kelompok 1. Ini saya anggap kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Bisa ya? Bisa?
Ya. Kalau ini tidak dapat kehidupan katanya berasal dari mana? Berasal dari masuk biogenesis itu bukan makhluk dari makhluk Oh iya. Oke, kalian tulis nanti dibacakan oleh teman-temannya. Kalau ini biologinya, oh biologinya, cara umumnya kira-kira ya? Oh ada kulit. Nah, dari mana katanya kehidupan berasal? Oh belum. Oke, silakan dicari. Kalau di sebelah sana, apa topiknya? Oh abiogenesis. Dari mana katanya hidup itu berasal? Oh dari mati. Gimana caranya? Oh iya, sebentar dicari. Waktu kita 2 menit lagi. Kalau ini masih ada waktu. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah dapat? Sekiranya poin pertama dan poin ketiga. Ya. Poin pertama dengan poin ketiga. Tapi terlalu panjang. Jadi kalian cukup tulis bahwa menurut teori abiogenesis kehidupan berasal dari mana? Kalau biogenesis kehidupan berasal dari mana? Mana? Kelompok 1 sudah ada stiker, kelompok 2 oh ada nih stiker. Kelompok 3 ada stiker. Oke, jadi kalian menentukan satu di dalam kelompoknya kalian yang akan menjadi pembicara nantinya. Saya bacakan. Mungkin nanti siapa tahu ada temannya yang bertanya, ada yang menegaskan, itu tadi yang menjawab. Gimana? Sudah? Selesai?
kasih lagi Bapak. Siapa? Iya, yuk kita lagi. Nah, belum ada ini ya, belum. Ya. Gimana? Atau mau menjadi PNI untuk kalian? Boleh kalau mau keempat dengan tiga?
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Martina Mangase, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini telah hadir Pak Seth Landa bersama pengajar praktik saya Ibu Ratnawati. Saat ini kami akan melakukan pasca observasi. Selamat siang Pak Seth. Selamat siang Ibu Martina. Bagaimana kabarnya Pak Seth hari ini? Baik sekali seperti biasanya. Puji Tuhan, hari ini Pak Seth kelihatan ceria sekali. Sepertinya lagi bahagia Pak ya. Lagi bahagia sekali. Ya puji Tuhan, saya juga ikut bahagia. Oh iya. Nah, kemarin kita sudah melakukan observasi kelas. Betul sekali. Nah, kemarin itu saya sudah memantau Bapak lihat bagaimana cara Bapak mengajar. Ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan pembelajaran? Tentu perasaan saya seperti biasanya kalau kita bertemu dengan siswa-siswa di kelas, rasanya senang sekali bisa berinteraksi dengan mereka dalam kegiatan pembelajarannya, dan pokoknya menarik lah. Luar biasa, senang jadi guru Senang, saya, ya. mencintai profesi. Ya. Sejauh itu bagaimana tentang area pengembangan yang Bapak lakukan kemarin? Hari pengembangan yang saya lakukan kemarin seperti yang saya sudah rencanakan, bahwa nanti dalam kegiatan pembelajarannya nanti siswa itu harusnya mereka lebih aktif untuk berdiskusi, kemudian bisa mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang mereka lakukan. Dan dalam kegiatannya menurut saya itu sudah berlangsung dengan baik ya, walaupun di beberapa bagian masih belum maksimal, tetapi secara keseluruhan itu sudah sangat bagus. Misalnya dari segi kerjasama dalam menemukan dan menyelesaikan masalah, mereka sudah aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian dari segi aspek komunikasi sudah sangat bagus, karena masing-masing dari setiap kelompok secara aktif mengkomunikasikan apa yang mereka sudah kerjakan. Ya luar biasa Pak ya, berarti kemarin sudah berjalan dengan baik. Iya. Ya, tapi menurut Bapak masih ada yang kekurangannya seperti itu Pak. Berarti Bapak masih menemui kendala. Iya. Ya, kira-kira kendala apa yang Bapak temukan kemarin itu? Salah satu kendala yang saya lihat, yang saya hadapi kemarin adalah masih ada beberapa siswa yang belum terlibat secara aktif dalam diskusi ya, walaupun secara keseluruhan sudah bagus, tetapi tetap ada beberapa siswa yang sepertinya masih kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Mungkin mereka masih malu atau ada hal-hal lain yang membuat mereka tidak terlalu antusias dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dari sisi sayanya adalah ada beberapa media yang harusnya saya gunakan, tetapi belum maksimal untuk saya tampilkan. Oh iya Pak ya, jadi siswa kemarin itu mungkin tidak terlalu aktif karena mereka belum bisa fokus begitu, Iya. kurang semangat begitu Pak ya. Dan di samping itu ada media yang seharusnya mungkin ada, Iya, tapi betul. kemarin tidak ada ya. Jadi bagaimana kira-kira Bapak menempuh jalan supaya pembelajaran berikutnya tidak seperti yang terjadi kemarin Pak? Tentu saya kira tidak ada proses yang akan berlangsung secara sempurna, tetapi dari permasalahan yang kita temukan tentu kita harus mencarikan solusinya. Dan kemarin tentang siswa yang masih ada beberapa yang kurang aktif, mungkin saja
ada hal-hal yang lain yang perlu kita pahami sebagai seorang pendidik. Untuk bisa memahami itu mungkin kita perlu, mungkin saya harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu kepada siswa-siswa saya, sehingga lewat tes diagnostik tersebut saya bisa mengetahui kebutuhan siswa saya, kondisi mereka, sehingga nanti saya bisa merancang pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua siswa saya. Luar biasa Pak Seth. Artinya nanti ke depan Bapak akan melakukan tes diagnostik sekali. Sebelum melakukan proses pembelajaran. Iya, luar biasa Pak. Ya, nah jadi bagaimana ke depannya, kapan bisa Bapak melaksanakan itu atau merealisasikan itu? Saya kira itu kita bisa lakukan di setiap awal, misalnya kita mau melakukan pembelajaran, atau setidaknya ketika kita mau masuk ke topik yang baru, kita perlu melakukan tes diagnostik di situ, supaya kondisi siswa kita bisa terpetakan dengan baik apa kebutuhan belajar mereka. Dan tentu saya harus menyiapkan media yang betul-betul bisa memfasilitasi pembelajaran nantinya supaya lebih maksimal. Itu. Ya, luar biasa Pak Seth. Ya, saya juga berharap semoga ke depannya apa yang Bapak jelaskan itu, yang akan Bapak persiapkan, bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik, sehingga proses pembelajaran itu betul-betul mengacu pada murid. Artinya lebih berpihak kepada murid, memperhatikan kesiapan murid dan karakteristik belajar murid, ya Pak ya. Semoga ke depan saya bisa memantau Bapak lagi, ya, dan harapan saya semua aspek yang kekurangan-kekurangannya tadi sudah bisa terlengkapi di pertemuan yang akan datang Pak ya. Ya, semoga kita semua sehat. Ya, luar biasa Pak Seth. Mendengar penjelasan Pak Seth, seorang guru yang betul-betul mencintai pekerjaannya dan sepertinya memang sangat mendalami. Hanya mungkin kendalanya adalah siswa seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, setelah itu Pak Seth, kapan waktunya kira-kira Pak Seth bisa merealisasikan penjelasan yang Pak Seth sampaikan tadi yang akan diperbaiki? Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran, dan kebetulan saya akan masuk ke topik berikutnya tentang evolusi di minggu depan. Jadi minggu depan hari Selasa ada jadwal saya di situ. Sebelum masuk ke topik barunya, saya akan mencoba melakukan asesmen diagnostik di situ. Ya, luar biasa Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, hari Selasa itu jam keberapa, di kelas berapa Pak ya? Hari Selasa di jam pertama kedua itu di 12 MIPA 2, dan jam ke-3-4-nya disambung di 12 MIPA 4. Iya, luar biasa, semoga itu terwujud Pak ya. Nah, untuk memperbaiki semua kekurangan yang Pak Seth dapatkan kemarin, kira-kira siapa yang Bapak libatkan atau yang bisa membantu Bapak dalam membuat semua itu bisa terwujud? Tentu kalau misalnya berhubungan dengan asesmen diagnostik, kita perlu melibatkan misalnya di sekolah yang membidangi kurikulum, kita harus konsultasi dengan bidang kurikulum atau kepala sekolah. Dan lebih penting lagi, kami bekerja sama dengan guru-guru di mata pelajaran yang sama. Di sekolah ini kan ada beberapa guru biologi, jadi kami bisa merancang asesmen diagnostik itu secara bersama-sama. Kemudian sebagai subjek pembelajarannya, siswa tentu kita harus melibatkan mereka secara aktif, sehingga nanti hasil dari asesmen ini betul-betul mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi nanti Bapak akan berkonsultasi kepada bidang kurikulum, dan juga akan bekerja sama dengan mata pelajaran yang sama, atau serumpun ya, begitu Pak ya.
Jadi saya juga berharap semoga itu semua terwujud. Semua pihak yang Bapak harapkan bekerja sama bisa membantu Bapak dengan baik sehingga betul-betul pembelajaran yang diterapkan ke depan betul-betul memihak pada murid Pak ya. Ya. Jadi dari pembicaraan kita dari awal tadi, apa gambaran yang Bapak dapatkan melalui diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan hari ini luar biasa menarik. Awalnya masih kadang-kala masih belum jelas apa yang akan saya lakukan, tapi setelah kegiatan kita sepertinya itu sudah semakin jelas apa yang saya lakukan. Mulai dari kemarin kita menggali tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan di dalam kegiatan pembelajaran, menentukan misalnya metode, media, kemudian bentuk diferensiasi pembelajaran yang akan kita lakukan, dan ternyata itu bisa terlaksana dengan baik di dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran siswa-siswa aktif untuk melakukan diskusi dan mengkomunikasikan hasil diskusi mereka sudah sangat bagus sesuai dengan perencanaan. Dan kendala yang saya hadapi ketika ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, ternyata itu lewat diskusi kita kali ini itu ternyata menurut saya sangat penting untuk melakukan asesmen diagnostik. Saya kira itu. Ya, luar biasa Pak Seth. Artinya melalui percakapan kita hari ini betul-betul Pak Seth sudah menemukan jalan terbaik, menemukan kelemahan-kelemahan dari siswa dan apa yang perlu ditempuh untuk menjadikan semua kelemahan itu menjadi kekuatan dengan mencukupi segala kebutuhan anak ya Pak. Ya. Puji Tuhan ya. Saat ini saya betul-betul merasa bahwa menjadi seorang guru itu tidak hanya sekedar berdiri di depan kelas Pak ya, tetapi harus tujuan tercapai. Dan menurut saya yang lebih penting adalah kita berdiskusi dengan rekan sejawat supaya kita saling berbagi pengetahuan, dan kalau misalnya ada kendala yang dia hadapi kita bisa bersama-sama memikirkannya. Iya, luar biasa Pak Seth. Ya, saya juga menambah pengalaman hari ini bersama dengan Pak Seth. Ya, itulah percakapan saya dengan Pak Seth Landa sebagai guru biologi, dan luar biasa pengalaman Pak Seth selama saya observasi. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik Bu Ratnawati untuk memberikan penguatan atau umpan balik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana kabarnya Bu Martina? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Bagaimana Pak Seth kabarnya juga hari ini? Baik sekali Ibu. Saya sangat berbahagia ditemani oleh dua ibu guru yang sangat cantik. Oke, terima kasih ya. Suatu pengalaman yang langka sebetulnya hari ini dan bisa bertemu kembali. Saya sangat merasa bangga juga, sangat merasa hadir bersama untuk mendampingi pada saat ini. Nah, saya sudah tadi melihat mulai dari pra, waktu diberikan video pra, sampai saat ini melakukan pasca. Saya di sini ingin mencoba memberi umpan balik terhadap teknik coaching yang Ibu Martina lakukan, karena memang saya hadir untuk memberikan penguatan terhadap itu. Secara keseluruhan, saya melihat Ibu Martina sudah dapat mempraktikkan dengan baik 3 teknik coaching. Yang pertama adalah Ibu Martina mampu membangun kemitraan, di mana percakapan yang terjadi antara Pak Seth sebagai coach dan Ibu Martina sebagai coach itu betul-betul terjadi sebagai seorang sahabat. Bukan dia satu merasa lebih di atas, satu lebih di bawah. Itu luar biasa. Di sini juga Ibu Martina tidak hadir sebagai orang yang lebih hebat yang selalu menggurui, tetapi betul-betul memang setara hadirnya. Itu yang pertama. Dan Ibu Martina juga hadir secara penuh menyimak apa yang dilakukan atau apa yang dijelaskan oleh Pak Seth. Yang teknik kedua adalah kreativitas, di mana di sini Bu Martina sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, menggali betul potensi yang dimiliki coach, sehingga memang coach dengan leluasa untuk mengungkapkan pendapatnya. Teknik ketiga yaitu di mana
Bu Martina mampu memaksimalkan potensi coaching, di mana solusi-solusi yang didapat oleh coaching memang berasal murni dari coaching tanpa tanpa embel-embel dari Bu Martina dan sebagainya. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Tingkatkan terus Bu Martina, semangat juga untuk Mbak Seth. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Itulah percakapan kami di pasca observasi bersama Pak Setlanda dan pengajar praktik Ibu Ratnawati dan saya sendiri Martina Mangase mengucapkan terima kasih kepada Pak Set dan terima kasih juga kepada pengajar praktik saya Ibu Ratna. Semoga di lain waktu boleh ketemu kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.